Audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku Rich Dad Poor Dad. Penulis Robert T. Kiyosaki. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Narator Elis Sutrisna. Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah? Saya akan memberi Anda contoh sederhana tentang menciptakan uang. Pada awal 1990-an, perekonomian Phoenix sangat mengerikan. Saya menyaksikan acara TV yang menampilkan seorang perencana keuangan yang mulai meramalkan kesuraman serta malapetaka. Nasihatnya adalah menabung. Sisihkan $100.000 setiap bulan, katanya. Dalam 40 tahun, Anda akan menjadi multi-jutawan. Menabung setiap bulan memang ide yang bagus. Ini adalah satu pilihan yang diambil oleh kebanyakan orang. Masalahnya, hal itu membuat orang buta akan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Mereka kehilangan kesempatan besar untuk pertumbuhan uang mereka yang jauh lebih signifikan. Mereka tertinggal di belakang. Seperti saya katakan, perekonomian sangat buruk pada waktu itu. Bagi investor, ini kondisi pasar yang sempurna. Sejumlah besar uang saya ada di pasar saham dan di apartemen. Saya tidak punya uang tunai. Karena orang menjual rumah mereka, saya membelinya. Saya tidak menabung. Saya menginvestasikannya. Saya dan Kim memiliki lebih dari $1 juta uang tunai yang bekerja di pasar yang sedang tumbuh pesat. Itu peluang terbaik untuk berinvestasi. Perekonomian sangat mengerikan. Saya tidak bisa melewatkan transaksi-transaksi kecil itu. Rumah yang dulu berharga $100.000 saat itu menjadi $75.000. Namun, bukannya membeli di kantor real estate setempat, saya mulai membelinya di kantor pengacara kepailitan atau tangga gedung pengadilan. Di tempat-tempat itu, rumah seharga $75.000 kadang bisa dibeli dengan harga $20.000 atau kurang. Dengan $2.000 yang dipinjamkan oleh seorang teman selama 90 hari dengan bunga $200, saya memberi si pengacara uang muka. Sementara akuisisi diproses, saya memasang iklan di koran untuk rumah senilai $75.000 dengan harga $60.000 tanpa uang muka. Telepon berdering tanpa henti. Calon pembeli disaring, dan begitu properti itu sah menjadi milik saya, semua calon pembeli diizinkan melihatnya. Suasananya sungguh ramai. Rumah itu terjual hanya dalam beberapa menit. Saya meminta biaya $2.500 untuk pemrosesan, yang dengan senang hati mereka berikan. Lalu, perusahaan escrow mengambil alih. Saya mengembalikan $2.000 kepada teman saya dengan tambahan $200. Dia senang. Pembeli rumah senang, pengacara senang, dan saya pun senang. Saya menjual rumah seharga $60.000 yang saya beli senilai $20.000. Uang $40.000 diciptakan dari uang di kolom aset saya dalam bentuk surat pinjaman atau promissory note dari pembeli. Total waktu kerja 5 jam. Karena Anda sekarang sedang dalam perjalanan menjadi lebih melek keuangan dan ahli membaca angka, saya akan menunjukkan mengapa ini adalah salah satu contoh bagaimana uang diciptakan. Ketika pasar sedang lesu, saya dan Kim mampu melakukan 6 transaksi sederhana itu dalam waktu luang kami. Sementara, sebagian besar uang kami berada dalam properti dan pasar saham yang lebih besar. Kami mampu menciptakan lebih dari $190.000 dalam aset dengan bunga 10% dalam ke-6 transaksi membeli, menciptakan, dan menjual itu.
Itu kira-kira penghasilan sebesar $19.000 setahun yang kebanyakan berlindung dalam korporasi pribadi kami. Hampir semua dari $19.000 setahun itu dipakai untuk membayar mobil perusahaan, bahan bakar, perjalanan, asuransi, santap malam dengan klien, dan hal-hal lain. Saat pemerintah mendapat kesempatan untuk mengenakan pajak atas penghasilan itu, uang tersebut sudah dibelanjakan berdasarkan pengeluaran prapajak yang diizinkan secara hukum. Ini contoh sederhana tentang bagaimana uang ditemukan, diciptakan, dan dilindungi dengan menggunakan kecerdasan keuangan. Tanyakan pada diri Anda, berapa lama yang Anda butuhkan untuk menabung $190.000? Apakah bank akan memberi Anda bunga 10%? Surat pinjaman itu berlaku selama 30 tahun. Saya harap mereka tidak pernah mengembalikan sebesar $190.000. Saya harus membayar pajak kalau mereka mengembalikan nilai pokoknya. Lagi pula, $19.000 yang dilunasi selama 30 tahun hanya bernilai sedikit di atas $500.000. Ada yang bertanya, apa yang terjadi jika orang-orang itu tidak membayar? Itu memang terjadi, dan itu kabar gembira. Rumah seharga $60.000 ini bisa diambil kembali dan dijual lagi seharga $70.000 dengan $2.500 sebagai biaya proses pinjaman. Di benak pembeli baru, itu masih merupakan transaksi tanpa uang muka. Proses itu akan terus berlanjut. Saat menjual rumah itu untuk pertama kali, saya mengembalikan $2.000 yang saya pinjam. Jadi secara teknis tidak ada uang saya dalam transaksi itu. Laba atas investasi atau return on investment saya tak terbatas. Ini contoh uang dalam jumlah besar yang dihasilkan tanpa modal uang. Dalam transaksi kedua, ketika menjual kembali, saya sudah mengantongi $2.000 dalam dompet dan memperpanjang kembali pinjaman itu sampai 30 tahun. Bagaimana return on investment saya kalau saya mendapat bayaran untuk menghasilkan uang? Saya tidak tahu, tapi angkanya jelas melebihi tabungan $100 sebulan yang sebenarnya awalnya $150, karena merupakan penghasilan setelah pajak selama 40 tahun dengan bunga yang rendah. Sekali lagi, Anda dikenai pajak atas bunga itu. Itu tidak terlalu pintar. Mungkin aman, tapi tidak pintar. Beberapa tahun kemudian, saat pasar real estate Phoenix menguat, rumah-rumah yang kami jual sebesar $60.000 itu menjadi bernilai $110.000. Peluang penyitaan masih ada, tapi jarang. Aset saya yang berharga, waktu saya, akan tercipta kalau saya mencarinya. Ribuan pembeli mencari sedikit transaksi yang tersedia. Pasar sudah berubah. Sudah saatnya untuk melangkah maju dan mencari peluang-peluang lain untuk dimasukkan ke kolom aset. Anda tidak bisa melakukannya di sini. Itu bertentangan dengan hukum. Anda bohong. Saya jauh lebih sering mendengar komentar-komentar itu daripada. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya cara melakukannya? Hitung-hitungannya sederhana. Anda tidak butuh aljabar atau kalkulus. Perusahaan escrow yang menangani transaksi legal dan melayani pembayaran. Tidak ada atap yang perlu diperbaiki atau toilet yang tersumbat karena pemilik rumah yang mengurusnya. Itu rumah mereka. Kadang orang tidak membayar, dan itu luar biasa karena ada biaya untuk keterlambatan, dan mereka pindah dan properti itu dijual lagi. Sistem pengadilan menanganinya. Hal itu mungkin tidak bisa dilakukan di daerah Anda. Kondisi pasar mungkin berbeda. Namun, contoh itu menggambarkan bagaimana proses keuangan yang sederhana bisa menciptakan ratusan ribu dolar dengan sedikit uang dan resiko rendah. Ini contoh uang yang hanya berbentuk perjanjian. Siapapun yang memiliki pendidikan SMA bisa melakukannya.
Namun, kebanyakan orang tidak melakukannya. Kebanyakan orang mengikuti nasihat standar, bekerja keras, dan menabung. Untuk sekitar 30 jam kerja, sekitar $190.000 diciptakan dari kolom aset dan tanpa pajak yang dibayarkan. Mana yang terdengar lebih sulit bagi Anda? Pertama, bekerja keras, membayar pajak sebesar 50%, menabung sisanya, tabungan Anda kemudian mendapat bunga 5% yang juga dikenai pajak. Atau kedua, meluangkan waktu untuk mengembangkan kecerdasan keuangan Anda, mendaya gunakan kekuatan otak dan kolom aset Anda. Kalau mengambil pilihan pertama, pastikan Anda memperhitungkan waktu yang Anda butuhkan untuk menabung sebanyak $190.000. Waktu Anda adalah salah satu aset terbesar Anda. Sekarang, Anda mungkin mengerti mengapa saya diam-diam menggeleng-geleng ketika mendengar para orang tua berkata, "Anak saya mendapat nilai baik di sekolah dan menerima pendidikan yang baik." Mungkin itu baik, tapi apakah cukup? Saya tahu strategi investasi itu adalah strategi kecil. Itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana yang kecil bisa tumbuh menjadi besar. Sekali lagi, keberhasilan saya mencerminkan pentingnya fondasi keuangan yang kuat, yang dimulai dengan pendidikan keuangan yang kuat. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tapi layak mengulanginya. Kecerdasan keuangan disusun dari 4 keterampilan teknis utama berikut. Pertama, akuntansi. Akuntansi adalah melek keuangan atau kemampuan membaca angka. Ini keterampilan yang sangat penting kalau Anda ingin membangun bisnis atau investasi. Kedua, investasi. Investasi adalah ilmu pengetahuan tentang uang yang menghasilkan uang. Ketiga, memahami pasar. Memahami pasar adalah ilmu pengetahuan tentang persediaan dan penawaran. Alexander Graham Bell memberikan apa yang diinginkan pasar. Begitu pula Bill Gates. Rumah seharga $75.000 yang ditawarkan dengan harga $60.000 dan sebelumnya saya beli seharga $20.000 juga hasil dari merebut peluang yang diciptakan oleh pasar. Seseorang membeli dan seseorang menjual. Keempat, hukum. Hukum adalah kesadaran akan akuntansi, korporasi, serta aturan daerah dan negara. Saya merekomendasikan Anda bermain sesuai peraturan. Fondasi dasar atau kombinasi keterampilan inilah yang dibutuhkan untuk berhasil dalam mengejar kekayaan. Entah dengan membeli rumah, apartemen, perusahaan, saham, obligasi, reksadana, logam mulia, kartu baseball, atau semacamnya. Beberapa tahun kemudian, pasar real estate menggeliat kembali dan semua orang terjun ke dalamnya. Pasar saham sedang berkembang pesat dan setiap orang terjun ke sana. Perekonomian Amerika Serikat kembali melaju. Saya mulai menjual dan sekarang melakukan perjalanan bisnis ke Peru, Norwegia, Malaysia, dan Filipina. Ranah investasi telah berubah. Kami tak lagi membeli real estate. Sekarang saya hanya mengawasi harga-harga merangkak naik dalam kolom aset dan mungkin akan mulai menjual. Saya menduga beberapa dari transaksi 6 rumah kecil itu akan terjual dan surat pinjaman sebesar $40.000 akan berubah menjadi uang tunai. Saya perlu memanggil akuntan saya agar siap menerima uang tunai dan mencari cara untuk melindunginya.
Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa investasi datang dan pergi, pasar naik dan turun, perekonomian tumbuh dan hancur. Dunia selalu menawari Anda peluang seumur hidup, setiap hari dalam hidup Anda. Tapi sangat sering kita tidak bisa melihatnya. Namun, peluang itu ada. Semakin dunia berubah, semakin teknologi berubah. Semakin ada peluang bagi Anda dan keluarga untuk berada dalam kondisi terjamin secara keuangan selama generasi-generasi yang akan datang. Jadi, mengapa repot-repot mengembangkan kecerdasan keuangan Anda? Sekali lagi, hanya Anda yang bisa menjawabnya. Saya tahu mengapa saya terus belajar dan mengembangkannya. Saya melakukannya karena saya tahu ada banyak perubahan yang akan terjadi. Saya lebih suka menyambut perubahan daripada bergantung pada situasi masa lalu. Saya tahu pasar akan tumbuh dan pasar akan hancur. Saya ingin terus-menerus mengembangkan kecerdasan keuangan saya, karena pada setiap perubahan pasar, sejumlah orang akan berlutut mengemis pekerjaan untuk mereka. Sementara itu, yang lain akan menerima situasi buruk yang disodorkan kehidupan kepada mereka. Dan kadang kita semua disodori situasi buruk, serta mengubahnya menjadi uang jutaan. Itulah kecerdasan keuangan. Saya sering ditanya tentang situasi buruk yang saya ubah menjadi uang jutaan. Saya ragu menggunakan lebih banyak contoh investasi pribadi karena saya takut dikira membual. Bukan itu tujuan saya. Saya menggunakan contoh semata sebagai ilustrasi numerik dan kronologis dari kasus-kasus aktual serta sederhana. Saya menggunakan contoh karena saya ingin Anda tahu bahwa itu mudah. Semakin familiar Anda dengan 4 pilar kecerdasan keuangan, akan semakin mudah jadinya. Saya pribadi menggunakan 2 sarana utama untuk mencapai pertumbuhan keuangan, real estate dan saham kecil. Saya menggunakan real estate sebagai fondasi. Dari hari ke hari, properti saya memberikan arus kas dan dorongan pertumbuhan dalam nilai. Saham-saham kecil digunakan untuk pertumbuhan yang cepat. Saya tidak merekomendasikan apa yang saya lakukan. Contoh hanyalah contoh. Jika peluangnya terlalu kompleks dan saya tidak mengerti investasi, saya tidak melakukannya. Hitung-hitungan sederhana dan akal sehat adalah yang Anda perlukan untuk berhasil secara keuangan. Ada 5 alasan untuk menggunakan contoh. 1. Menginspirasi orang lain untuk belajar lebih banyak. 2. Membuat orang lain tahu hal itu mudah jika fondasinya kuat. 3. Menunjukkan bahwa siapapun bisa mencapai kekayaan besar. 4. Menunjukkan bahwa ada jutaan cara untuk mencapai tujuan Anda. 5. Memperlihatkan bahwa ini bukan sesuatu yang sulit dipahami. Pada 1989, saya biasa jogging di sepanjang lingkungan yang indah di Portland, Oregon. Itu daerah pinggiran dengan rumah-rumah yang memiliki ornamen yang indah dan mencolok. Rumah-rumah itu kecil dan mungil. Saya hampir mengira akan melihat gadis kecil bertudung merah berjalan riang ke rumah nenek. Ada banyak tanda dijual di mana-mana. Pasar kayu mengerikan, pasar saham baru saja rontok, dan perekonomian lesu. Di sebuah jalan, saya memperhatikan tanda dijual yang lebih mencolok dibandingkan yang lain. Kelihatannya sudah tua. Suatu hari, saat jogging melewatinya, saya bertemu dengan pemiliknya yang terlihat sedang susah. "Apa yang Anda minta untuk rumah Anda?" tanya saya. Si pemilik berbalik dan tersenyum lemah. "Beri saya penawaran," katanya. "Rumah ini sudah ditawarkan selama lebih dari setahun. Tak seorang pun datang untuk melihatnya." "Saya mau melihatnya," kata saya. Dan saya membeli rumah itu setengah jam kemudian dengan harga $20.000, lebih murah dari harga yang dia minta.
Itu rumah kecil mungil dengan 2 kamar tidur, dengan hiasan gingerbread di sepanjang jendela, warnanya biru muda dengan aksen abu-abu, dan dibangun pada tahun 1930. Di dalamnya terdapat perapian baru yang indah, juga 2 kamar tidur kecil. Itu rumah kontrakan yang sempurna. Saya memberi si pemilik uang muka $5.000 dari total $40.000 untuk rumah yang sesungguhnya bernilai $65.000. Si pemilik pindah dalam waktu seminggu, senang karena bisa bebas. Dan penyewa pertama saya menempatinya, seorang dosen setempat. Setelah hipotek, pengeluaran, dan manajemen fee dibayar, saya memasukkan sekitar $40 ke kantong saya setiap akhir bulan. Sangat menyenangkan. Setahun kemudian, pasar real estate Oregon yang lesu mulai bergairah. Para investor California kebanjiran uang dari pasar real estate mereka yang masih berkembang, pindah ke utara, serta membeli real estate di Oregon dan Washington. Saya menjual rumah kecil itu seharga $95.000 kepada pasangan muda dari California, yang menganggap itu harga yang sangat murah. Perolehan modal saya yang sejumlah hampir $40.000 dimasukkan ke transaksi dengan pajak yang ditangguhkan, dan saya mencari tempat untuk menanamkan uang saya. Setelah kira-kira 1 bulan, saya menemukan apartemen 12 unit persis di samping pabrik Intel di Beaverton, Oregon. Si pemilik tinggal di Jerman, tidak mengetahui nilai lokasi itu, dan sekali lagi, ingin keluar dari situ. Saya menawarkan $275.000 untuk bangunan seharga $450.000 itu. Mereka sepakat di harga $300.000. Saya membeli dan menahannya selama 2 tahun. Dengan menggunakan proses transaksi yang sama, kami menjual bangunan itu seharga $495.000 dan membeli bangunan apartemen 30 unit di Phoenix, Arizona. Saat itu kami sudah pindah ke Phoenix dan perlu menjual properti di Oregon. Seperti pasar Oregon sebelumnya, pasar real estate di Phoenix sedang lesu. Harga apartemen 30 unit di Phoenix itu berharga $875.000. dengan uang muka $225.000. Arus kas dari 30 unit itu $5.000 lebih sedikit setiap bulan. Pasar Arizona mulai bangkit dan beberapa tahun kemudian, seorang investor Colorado menawari kami $1,2 juta untuk properti itu. Inti dari contoh ini adalah bagaimana jumlah yang kecil bisa tumbuh menjadi jumlah yang besar. Lagi-lagi ini tentang memahami laporan keuangan, strategi investasi, pemahaman akan pasar, dan undang-undang. Kalau orang tidak benar-benar mengetahui pokok persoalan ini, mereka jelas harus mengikuti dogma standar, yaitu bermain aman, berdiversifikasi, dan hanya berinvestasi di investasi yang aman. Yang jadi masalah dengan investasi aman adalah hal itu seringkali bebas resiko, yaitu dibuat sedemikian aman sehingga keuntungannya kurang. Kebanyakan broker properti besar tidak akan menyentuh transaksi spekulatif untuk melindungi diri mereka sendiri dan klien mereka. Itu kebijakan yang bijaksana. Transaksi yang sangat menguntungkan tidak ditawarkan pada orang baru. Seringkali, transaksi terbaik yang membuat orang kaya semakin kaya disediakan untuk mereka yang memahami permainan itu. Secara teknis ilegal menawarkan transaksi spekulatif itu kepada orang yang dianggap tidak canggih, tapi tentu saja hal itu terjadi. Semakin canggih saya, semakin banyak peluang yang datang kepada saya. Alasan lain untuk mengembangkan kecerdasan keuangan Anda seumur hidup adalah semata karena ada lebih banyak peluang yang disodorkan kepada Anda. Dan semakin besar kecerdasan keuangan Anda, semakin mudah mengatakan apakah suatu transaksi itu baik. Kecerdasan Anda lah yang bisa melihat bahwa suatu transaksi buruk atau membuat transaksi yang buruk menjadi baik.
Semakin banyak saya belajar dan ada banyak hal untuk dipelajari, semakin banyak uang yang saya hasilkan semata karena seiring waktu saya memperoleh pengalaman dan kebijaksanaan. Saya punya teman yang bermain aman, bekerja keras di profesi mereka, dan gagal memperoleh kebijaksanaan keuangan yang membutuhkan waktu untuk mengembangkannya. Kami juga memiliki portofolio saham, dilindungi oleh korporasi yang saya dan Kim sebut reksadana pribadi kami. Kami punya teman yang bertransaksi, terutama dengan investor seperti kami, yang memiliki uang lebih untuk diinvestasikan setiap bulan. Kami membeli perusahaan-perusahaan pribadi beresiko tinggi dan penuh spekulasi yang hampir go public di bursa saham di Amerika atau di Kanada. Contoh tentang betapa cepatnya keuntungan bisa diperoleh adalah 100.000 saham dibeli dengan harga 25 sen dolar per lembar sebelum go public. 6 bulan kemudian, perusahaan itu masuk ke bursa dan 100.000 saham itu sekarang berharga 2 dolar per lembar. Jika perusahaan itu dikelola dengan baik, harganya akan naik terus dan saham itu bisa mencapai 20 dolar atau lebih per lembar. Ada tahun-tahun ketika 25.000 dolar kami berubah menjadi jutaan dolar dalam kurang dari setahun. Ini bukan judi jika Anda tahu apa yang sedang Anda lakukan. Ini menjadi judi jika Anda semata melempar uang Anda ke suatu transaksi dan berdoa. Gagasan intinya adalah menggunakan pengetahuan teknis, kebijaksanaan, dan kesenangan akan permainan ini untuk memangkas rintangan, mengecilkan resiko. Tentu saja selalu ada resiko. Kecerdasan keuanganlah yang mengurangi rintangan itu. Oleh karenanya, apa yang beresiko bagi seseorang bisa jadi kurang beresiko bagi orang lain. Itulah alasan utama saya terus-menerus mendorong orang untuk berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan keuangan mereka daripada dalam saham, real estate, atau pasar-pasar lain. Semakin pandai Anda, semakin besar peluang Anda untuk mengalahkan rintangan. Permainan saham yang saya terjuni memiliki resiko sangat tinggi bagi kebanyakan orang dan sama sekali tidak direkomendasikan. Saya sudah memainkannya sejak 1979 dan membayar lebih banyak daripada bagian saya seharusnya. Namun, kalau Anda mau membaca kembali mengapa investasi semacam ini beresiko tinggi bagi kebanyakan orang, Anda mungkin bisa mengarahkan hidup Anda secara berbeda, sehingga kemampuan untuk mengambil 25.000 dolar dan mengubahnya menjadi 1 juta dolar dalam setahun beresiko rendah bagi Anda. Seperti saya sampaikan sebelumnya, tidak ada apapun yang saya tulis adalah rekomendasi. Itu hanya digunakan sebagai contoh tentang apa yang sederhana dan mungkin. Yang saya lakukan hanyalah hal kecil dalam suatu skema besar. Namun, bagi orang kebanyakan, pemasukan pasif sebesar lebih dari 100.000 dolar setahun tentu enak dan tak sulit dicapai. Tergantung pada pasar dan seberapa pandai Anda, hal itu bisa dilakukan dalam 5-10 tahun. Jika Anda menjaga biaya hidup sedang-sedang saja, tambahan penghasilan 100.000 dolar tentu menyenangkan, tak peduli Anda bekerja atau tidak. Anda bisa bekerja kalau Anda mau, atau mengambil libur, dan menggunakan sistem pajak pemerintah untuk keuntungan Anda, bukannya kerugian Anda. Basis pribadi saya real estate. Saya suka real estate karena stabil dan bergerak perlahan. Saya menjaga dasar ini tetap solid. Arus kas cukup mantap dan jika dikelola dengan baik, mempunyai peluang bagus, mengalami kenaikan nilai. Yang menyenangkan dari basis real estate yang kukuh adalah hal itu memungkinkan saya mengambil resiko yang lebih besar, seperti halnya pada saham yang spekulatif. Menghasilkan keuntungan besar dalam pasar saham, saya membayar pajak modal atas keuntungan itu, lalu menginvestasikan kembali sisanya di real estate. Sekali lagi, semakin memperkukuh basis aset saya.
Kata terakhir tentang real estate. Saya sudah berkeliling dunia dan mengajar tentang investasi. Di setiap kota, saya mendengar orang mengatakan Anda tidak dapat membeli real estate dengan murah. Itu bukan pengalaman saya. Bahkan di New York atau Tokyo atau di pinggiran kota, tawar-menawar yang utama diabaikan oleh kebanyakan orang. Di Singapura, di mana harga real estate sekarang ini sangat tinggi, masih ada tawar-menawar yang bisa ditemukan dalam jangka pendek. Jadi, kapan saja saya mendengar seseorang berkata kepada saya, Anda tidak bisa melakukannya di sini, saya akan mengatakan pada mereka bahwa pernyataan yang berlaku bagi saya mungkin adalah, saya belum tahu bagaimana melakukan hal itu di sini. Artinya, saya akan mencari tahu dan mempelajari peluang dan kemungkinannya. Peluang besar tidak dilihat oleh mata Anda, tapi dilihat dengan pikiran. Kebanyakan orang tidak pernah menjadi kaya hanya karena mereka tidak dilatih secara keuangan untuk mengetahui peluang-peluang yang ada persis di depan mereka. Saya sering ditanya, bagaimana saya mulai? Pada bab terakhir buku ini, saya menawarkan 10 langkah yang saya tempuh di jalan menuju kebebasan keuangan. Namun, ingatlah selalu untuk bersenang-senang. Ketika Anda mempelajari aturan dan kosakata investasi, serta mulai membangun kolom aset, menurut saya Anda akan menyadari bahwa itu semenyenangkan permainan yang pernah Anda mainkan. Kadang Anda menang, dan kadang Anda belajar. Namun, bersenang-senanglah. Kebanyakan orang tidak pernah menang karena mereka lebih takut kalah. Itu sebabnya saya mendapati sekolah itu amat bodoh. Di sekolah, kita belajar bahwa kesalahan itu buruk dan kita dihukum karena melakukan kesalahan. Namun, kalau kita melihat bagaimana manusia dirancang untuk belajar, kita belajar dengan melakukan kesalahan. Kita belajar berjalan dengan terjatuh. Kalau tidak pernah jatuh, kita tidak akan pernah berjalan. Hal sama berlaku untuk belajar mengendarai sepeda. Saya masih mempunyai bekas luka di lutut, tapi sekarang saya bisa mengendarai sepeda tanpa berpikir. Hal sama berlaku untuk menjadi kaya. Sayangnya, alasan utama kebanyakan orang tidak kaya adalah karena mereka takut kalah. Para pemenang tidak takut kalah, namun pecundang takut kalah. Kegagalan adalah bagian dari proses keberhasilan. Orang yang menghindari kegagalan juga menghindari keberhasilan. Saya memandang uang seperti saya memandang permainan tenis. Saya bermain keras, melakukan kesalahan, dibetulkan, melakukan kesalahan lagi, dibetulkan lagi, dan menjadi semakin baik. Kalau kalah dalam pertandingan, saya mengulurkan tangan, menjaga tangan lawan saya, tersenyum, dan berkata, sampai ketemu Sabtu depan. Ada 2 macam investor. 1. Tipe yang pertama dan paling umum adalah orang yang membeli investasi dalam bentuk paket. Mereka menelepon outlet retail seperti perusahaan real estate, pialang saham, atau perencana keuangan, dan mereka membeli sesuatu. Bisa jadi itu reksadana, REIT, saham, atau obligasi. Ini cara investasi yang bersih dan sederhana. Analoginya adalah orang yang pergi ke toko komputer dan membeli komputer langsung dari rak. Tipe kedua adalah investor yang menciptakan investasi. Investor ini biasanya memasang transaksi, serupa dengan orang yang membeli komponen komputer dan merakitnya. Saya sama sekali tidak tahu cara merangkai komponen komputer, tapi saya tahu cara menyatukan potongan-potongan peluang atau tahu orang yang bisa melakukannya. Tipe investor kedua inilah yang merupakan investor yang lebih profesional. Kadang butuh waktu bertahun-tahun untuk menyatukan semua potongan itu. Dan kadang hal itu terjadi. Oleh ayah kaya, saya didorong menjadi tipe investor kedua ini. Penting untuk belajar menyatukan potongan-potongan ini, karena disitulah terdapat kemenangan besar, dan kadang-kadang kekalahan besar jika gelombang pasang menghantam Anda. Kalau ingin menjadi tipe investor kedua, Anda perlu mengembangkan
3 keterampilan utama. 1. Menemukan peluang yang dilewatkan oleh semua orang. Anda melihat dengan pikiran Anda apa yang dilewatkan oleh orang lain dengan mata mereka. Sebagai contoh, seorang teman membeli sebuah rumah tua yang kondisinya sangat jelek. Rumah itu sangat menyeramkan. Setiap orang bertanya-tanya mengapa dia membelinya. Apa yang dia lihat, tapi tidak kami lihat, adalah rumah itu mempunyai 4 kapling kosong ekstra. Dia menyadarinya setelah pergi ke title company, perusahaan yang meneliti surat-surat properti untuk menentukan keabsahannya. Setelah membeli rumah itu, dia meruntuhkannya dan menjual ke-5 kapling itu kepada seorang pembangun dengan harga 3 kali lipat yang dia bayarkan saat membeli. Dia mendapat $75.000 untuk kerja selama 2 bulan. Itu bukan uang yang banyak, tapi jelas lebih besar dari upah minimum. Secara teknis, itu juga tidak sulit. 2. Mengumpulkan uang. Orang kebanyakan hanya pergi ke bank. Tipe investor kedua perlu tahu cara mengumpulkan modal, dan ada banyak cara yang tidak membutuhkan bank. Sebagai permulaan, saya belajar membeli rumah tanpa bantuan bank. Keahlian yang saya pelajari untuk mengumpulkan uanglah lebih dari rumah itu sendiri yang tak ternilai. Begitu sering saya mendengar orang berkata, bank tidak akan meminjamkan uang pada saya, atau saya tidak punya uang untuk membelinya. Kalau ingin menjadi investor tipe 2, Anda perlu mempelajari cara melakukannya, yang membuat sebagian besar orang berhenti. Dengan kata lain, mayoritas orang membiarkan kurangnya uang menghentikan mereka dari melakukan transaksi. Kalau bisa mengatasi rintangan itu, Anda akan jauh lebih unggul daripada mereka yang tidak mempelajari keterampilan itu. Berkali-kali saya membeli rumah, saham, atau apartemen tanpa uang sepeser pun di bank. Saya pernah membeli apartemen seharga $1,2 juta. Saya melakukan apa yang disebut tying it up dengan kontrak tertulis antara penjual dan pembeli. Saya kemudian mengumpulkan deposit sebesar $100.000 yang memberi saya waktu 90 hari untuk mengumpulkan sisanya. Mengapa saya melakukannya? Semata karena saya tahu apartemen itu bernilai $2 juta. Saya tidak pernah mengumpulkan uang. Sebaliknya, orang yang memiliki uang $100.000 memberi saya $50.000 karena menemukan transaksi itu, mengambil alih posisi saya, dan saya pun pergi. Total waktu kerja 3 hari. Sekali lagi, ini lebih tentang apa yang Anda ketahui daripada apa yang Anda beli. Investasi bukanlah membeli, ini lebih tentang mengetahui. 3. Mengelola orang-orang yang pandai. Orang yang pandai adalah mereka yang bekerja dengan atau mempekerjakan orang yang lebih pandai daripada mereka. Ketika Anda membutuhkan nasihat, pastikan Anda memilih penasehat Anda dengan bijaksana. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, tapi ganjarannya bisa sangat besar. Jika Anda tidak mau mempelajari keterampilan itu, menjadi investor tipe 1 sangatlah direkomendasikan. Apa yang Anda ketahui, itu kekayaan terbesar Anda. Apa yang tidak Anda ketahui, itulah resiko terbesar Anda. Selalu ada resiko. Jadi, belajarlah mengelola resiko daripada menghindarinya. Terima kasih sudah menyimak audiobook Rich Dad Poor Dad. Silakan like dan komen audiobooknya ya. Juga silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapat notifikasi apabila ada audiobook baru yang di-upload. Silakan share juga apabila dirasa bermanfaat ya teman-teman. Semoga audiobook ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi bagi masyarakat Indonesia di seluruh dunia. Sampai jumpa dalam audiobook kami yang lainnya.